Izinkan saya share screen ya, Kak Said. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya? Belum, sebentar. Oke, saya buka. Ya. Jadi pada sesi ini Ayah Bunda saya cuma memaparkan sedikit saja apa sih itu rencana tindak lanjut. Kemudian nanti ada sesinya di satuan PAUD masing-masing Ayah Bunda akan diskusi membuat rencana tindak lanjut yang dalam bentuk tabel. Mungkin nanti kakak-kakak panitia akan mengirimkan tabel rencana tindak lanjutnya. Nah, sebelum kita mulai saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih rencana tindak lanjut itu. Jadi nanti kita akan diskusi ya, siap-siap. Kalau yang punya laptop boleh nanti share presentasi pakai laptop. Kalau yang tidak punya boleh ditulis di kertas dan dibacakan. Nah, adapun tujuan materi kita pada hari ini adalah memastikan tim PAUD. Jadi tadi tim PAUD apa aja ya Bunda? Ada pengelola sekolah. Pengelola itu tadi apa? Ada yayasan, ada mungkin desa ya, desa juga bikin sekolah atau dan yang lain-lainnya. Kemudian guru dan perwakilan orang tua. Ini adalah tim PAUD atau satuan PAUD itu. Jadi harus memiliki RTL yang menunjang keberlangsungan program literasi yang akan kita wujudkan dalam bentuk layanan pojok baca. Kemudian memastikan juga tim PAUD memiliki rencana yang terstruktur dalam bersama orang tua siswa dalam dalam mewujudkan nanti program bantuan literasi ini. Nanti insya Allah nih dari kemarin tuh kakak panitia sudah lihat-lihat loh ya Bunda, siapa sih PAUD yang akan nanti diberikan insentif oleh Ormit KBPII berupa buku dan rak buku. Jadi ya tergantung keaktifannya dan pembuatan RTL ini juga nanti mempunyai nilai yang cukup poinnya untuk Ayah Bunda. Pemaparan RTL-nya kalau bagus, realistis, nanti insya Allah akan dipilih oleh kakak-kakak panitia di sini. Kemudian apa sih tujuan rencana RTL ini? Mengidentifikasikan program atau kegiatan di tingkat satuan PAUD yang dapat mendukung kecintaan anak pada buku dan memastikan satuan PAUD itu memiliki perencanaan dalam mengelola pojok baca. Ini rencana ini memang harus lebih terstruktur, terjadwal, terukur, jelas di mana. Mungkin dari sekarang Ayah Bunda sudah bisa membayangkan di sekolah masing-masing nanti mau bikin di sebelah mana ya, di mana ya, dan siapa sih yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Nah, kemudian juga memastikan tim PAUD itu memiliki rencana strategis untuk bermitra. Nah, tadi mitra baru aja ya disampaikan oleh Bapak Sunano tentang siapa sih mitra potensial kita, dengan siapa kita bisa bekerja sama sehingga layanan pojok baca di satuan PAUD kita itu bisa terwujud. Dan itu contohnya di sini ada lembaga atau stakeholder terkait seperti di tingkat desa, ada Bapak Desa, ada Bunda PAUD tingkat desa. Tadi juga setelah dijelaskan sekarang ada dana desa ya, itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan satuan PAUD. Kemudian juga ada ormas di tingkat desa, ormas atau kelembagaan agama atau ormas-ormas kemasyarakatan yang mungkin kita bisa ajak kerjasama. Dan tentu saja untuk kerjasama ini kita perlu apa ya Bunda? Perlu proposal sederhana. Di proposal inilah kita menggambarkan ke orang yang kita minta bantuan itu dari siapa kita, sekolah kita seperti apa, kemudian apa yang kita minta dan untuk apa. Itu adalah gambaran sederhana dari proposal. Kadang-kadang kalau proposal kita bagus dan layak untuk dikasih, para mitra potensial akan memberikan yang kita butuhkan. Jadi itu ya Bunda ya, siap-siap ya kita bikin RTL. Ada pertanyaan? Boleh sebelum kita masuk ke ke lembaran berikutnya. Kalau tidak saya lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep rencana tindak lanjut. Sekarang saya ingin cerita sama Ayah Bunda nih. Kalau selama 2 hari ini sudah dapat materi-materi yang seru ya, yang materi-materi seperti apa tadi?
ada bagaimana teknik membaca untuk anak, bagaimana membangun cinta buku pada anak, seperti apa layanan pojok baca, dan dengan siapa kita bermitra. Nah, kita anggap itu adalah seperti benih. Ini kebetulan saya background-nya juga pertanian ya, jadi seperti benih. Benih yang sudah ibu punya di tangan ibu masing-masing ya ayah bunda. Nah, dari kemarin ya, nah kita anggap sekarang benih itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai mengeluarkan tunas dua helai daun. Nah, saya mau nanya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sehingga benih unggul yang ada di tangan kita ini yang sudah mulai bersemi, dia bisa hidup dengan baik sehingga nanti menghasilkan bunga, buah yang bisa kita nikmati bersama. Dan bisa kita nikmati hasilnya bukan buat kita saja, karena kan layanan pojok baca ini kalau menurut saya tidak hanya untuk anak usia dini, guru juga akan terimbas, orang tua juga, dan lebih luas ke masyarakat sekitarnya. Jadi saya mau tanya nih ayah bunda, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga benih yang sudah kita punya di tangan masing-masing, benih unggul ini bisa bertumbuh lebih cepat dan berbunga atau berbuah. Silahkan, saya tunggu. Ini pasti ayah bunda di sini suka bertanam ya, di rumah mungkin masing-masing punya bunga, punya pohon buah. Ya, silakan Ibu Sutini. Ya, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan. Tentunya setelah kami mengikuti pelatihan selama 1 hari mau 2 hari ini Bunda, kami sudah mempunyai modal untuk membangun, dan yang pertama kami bersedia seperti yang Bunda sampaikan pada saat ini, kami membuat perencanaan, kemudian memberikan fasilitas sarana dan prasarana, kemitraan, dan yang terakhir kami adalah pelaksanaannya. Mungkin yang akan kami laksanakan setelah nanti selesai pelaksanaan ini. Dan yang paling kami menjalin kemitraan itu Bunda untuk suksesnya baik dari sekolah, orang tua maupun dengan kemitraan dinas terkait. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Nih kayaknya Bunda Sutini ini udah nggak sabar ya. Saya baru nanya tunas sudah langsung action dia nih. Keren. Nah sekarang saya tanya dulu, kalau umpamanya itu benih kita apain nih benih kita? Apa kita biarin aja? Kita apain benih yang sudah ada nih? Tadi kita umpamakan sebagai pohon, ayah bunda. Kalau kita punya pohon di rumah, benih mau kita apain? Kita rawat dengan baik. Diapain lagi dirawatnya seperti apa? Perbaiki. Yang sudah ada kita tambah, kita perbaiki, dan yang belum ada kita cari untuk mendapatkan yang lain juga. Kalau kita punya benih kita apain? Ya, kita rawat. Kalau tanaman merawatnya seperti apa? Siram. Ya, benar Bu, kita pupuk, kita apain lagi biar dia tumbuh subur? Kita siram, kita pupuk, kita kasih sinar matahari yang cukup. Ayo apa lagi? Kita timbun lagi Bunda biar tidak keluar akarnya. Jadi yang akar yang sudah baik di dalam itu tetap baik, terjaga untuk nanti bunga atau buah yang akan tumbuh itu tidak terganggu dengan akar yang keluar. Iya betul Ibu Sutini. Ini Ibu Sutini kayaknya penyuka tanaman juga nih ya, sudah biasa bertanam ini. Ayo yang lain apa lagi? Tadi dipupuk, disiram, tanahnya digemburkan, Ayo ada ibu yang lain silakan. Ini sebenarnya kalau udah bicara tanaman ini seru loh Bu. Ya dijaga Bu biar nggak terkena hama. Iya betul. Kita juga harus menjaga dari hama dan penyakit ya Bunda. Hama dan penyakit juga gulma. Gulma itu apa? Tanaman pengganggu di sekitarnya itu namanya gulma. Itu harus kita siangin juga ya. Kalau nggak nanti berebut makan dengan tanaman yang kita pelihara. Kemudian apa lagi? Biar tanaman kita ini tumbuh subur, benih yang sudah kita punya ini tumbuh subur. Kan kalau sekarang kalau kayak bunga kan ada yang diambil warna bunganya seperti aglonema gitu ya. Nah seperti apa supaya dia bagus, kita lihat cantik, itu kan menghibur ya Bunda ya. Lagi capek-capek nih sekarang kan para guru ini kan di depan laptop banyaknya karena daring ya, karena online. Nah kita bisa lihat sebentar lihat tanaman jadi fresh lagi.
Itu salah satu manfaatnya kalau tanaman. Jadi tadi kita apa? Kita pupuk, kita siram, kita kasih sinar matahari yang cukup. Kemudian kita jauhkan dari hama dan penyakit dan juga dari gulma atau tanaman pengganggu. Nah, kalau sudah seperti itu maka dia akan tumbuh dengan baik seperti gambar di sini nih disediakan nih. Nah, tumbuh bunga. Nanti kalau dia berbunga, habis itu dia akan menghasilkan buah. Kita bisa nikmati bersama. Bukan begitu Ayah Bunda? Kalau kemarin orang kaya Pak talonnya. Ya, tolong kalau sudah ini tolong di mute ya Bu Ibu Ayah Bunda. Nah, jadi apa? Coba kalau kita tidak merawatnya dengan baik, apa yang terjadi? Dia bisa kerdil, tidak tumbuh dengan baik, malah dia bisa mati ya Bunda. Jadi sayang ya, kita di genggaman tangan masing-masing penggiat PAUD ini sudah ada benih unggul. Kalau diumpamakan tanaman tuh dia tinggal setelah ini tinggal disiram, dipupuk, dipelihara, dijaga sehingga bisa memberikan manfaat bagi anak didik kita, bagi kita sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat. Jadi atau jangan juga hidup segan mati tak mau. Jadi kita ogah-ogahan gitu ya. Kalau udah punya layanan pojok baca nanti kadang dilihat, kadang enggak, tidak di-upgrade bukunya, desainnya. Kayaknya tadi udah ada materinya ya, bagaimana mendesain layanan pojok baca itu sehingga menarik bagi anak usia dini. Jadi kita sepakat ya Ayah Bunda, benih-benih yang ada di tangan kita masing-masing sekarang ini kita jaga ya. Seumpama kita punya tanaman di rumah, baik bunga kita, tanaman buah kita, sehingga kita bisa rasakan manfaatnya secara bersama. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Ayah Bunda. Kalau tidak, kita masuk ke lembar selanjutnya. Sekarang kita merancang nih. Jadi Ayah Bunda yang di rumah silahkan atau di sekolah silahkan menyiapkan kertas ya, kertas dan pulpen. Kemudian yang punya laptop boleh bikin di laptopnya. Nanti bisa kita presentasi. Kita silahkan presentasi. Nah, sekarang kita merancang rencana tindak lanjut. Seperti apa sih RTL yang kita mau bikin sehingga layanan pojok baca di satuan PAUD kita masing-masing itu terwujud dan harus sukses hendaknya ya, diminati oleh anak usia dini sehingga anak-anak kita bisa berkembang literasinya. Dan nanti itu tentu kalau anak-anak kita pintar, kita juga senang. Nah, bagaimana langkah-langkah mengembangkan RTL? Yang pertama, Ayah Bunda harus memahami panduan pelaksanaan kegiatan penguatan literasi anak usia dini. Itu sudah kita dapat selama 2 hari ini. Kemudian, identifikasi potensi dunia pendidikan kabupaten kota. Tadi juga dijabarkan oleh Bapak narasumber sebelum ini, Pak Sunano. Kita tahu potensi dinas di tempat kita masing-masing seperti apa, instansi apa kita bisa kerjasama. Mungkin saya kira Ayah Bunda yang sudah lama bergiat di bidang anak usia dini ini sudah kebayang di daerah masing-masing dengan siapa akan bermitra. Kemudian yang paling penting juga berkomunikasi dengan satuan PAUD. Jadi satuan PAUD ini tim kita harus solid dulu, harus sepakat dulu, semangat. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi program atau kegiatan yang dapat dilakukan. Walau bagaimanapun kita tetap harus realistis ya Ayah Bunda. Kita tahu kondisi kita seperti apa, kondisi di satuan PAUD kita seperti apa yang kita buat. Kemudian menentukan bentuk kegiatannya seperti apa. Dari identifikasi itu nanti akan jelaslah kalau di PAUD saya nih kayak siapa nih Ibu Evi Aziza di TK Insan Mulia, saya bisa bentuk kegiatannya seperti ini. Atau di TK-nya Ibu Sutini seperti apa. Jadi mungkin akan ada variasi-variasi bentuk performan layanan pojok baca yang khas satuan PAUD Ayah Bunda masing-masing. Kemudian kita masuk ke contoh RTL satuan PAUD. Nah, nanti seperti ini akan Ayah Bunda bikin ya. Ini tabelnya. Mungkin Kakak sudah dapat Ayah Bunda kiriman tabelnya ini.
atau kalau mau bikin di kertas silahkan ini dilihat yang ini. Jadi Ibu Ayah Bunda bikin satuan PAUD, misalnya satuan PAUD TK Islamiyah di sini nih. Nama PAUD-nya, nama kabupaten, nama provinsi, kemudian yang pertama kegiatan program, jadwalnya. Nih jadwalnya penting ya Bunda. Mudah-mudahan nih di pertengahan Desember nih sudah terwujud nih. Jadi gerak cepat ya. Kemudian tahapan kegiatan seperti apa dan rencana anggaran. Yang pertama mungkin kita susun dulu program untuk mendukung menumbuhkan rasa cinta buku pada anak. Itu sekitar di awal ya mungkin ini rapat dulu tim satuan PAUD. Kemudian setelah itu menyusun kegiatan bersama orang tua untuk bersinergi membangun kegiatan literasi. Setelah satuan PAUD-nya rapat, mungkin bisa share ke orang tua seperti bagaimana nih responnya. Kita dapat program baru nih bagi yang baru pertama mendapat layanan pojok baca ini. Nah, kita kemudian kita identifikasi kebutuhan kita apa. Nah, untuk terwujudnya adanya layanan pojok baca di sekolah kita masing-masing, kita lihat apa kebutuhan kita. Mungkin ada ayah bunda yang sudah punya rak ya, ada yang memang sudah punya ruangan yang bisa dimanfaatkan. Mungkin tinggal menambah buku, nanti tinggal dihias, didesain sehingga menarik gitu. Kemudian penerapan atau implementasi program literasi di tingkat sistem PAUD dan masyarakat. Ketika kita sudah siap, sudah kuat, kita juga bisa share ke masyarakat sekitar kita. Nah, juga boleh bikin perencanaan program untuk tahun 2022. Walaupun tahun 2022 tapi sudah tinggal beberapa minggu lagi ya, sudah 2022 ya Bunda. Jadi mudah-mudahan ini terwujud. Ini contoh RT Satuan PAUD. Silahkan Ayah Bunda susun seperti ini ya. Mungkin di grup WA-nya ada yang mengirim tabelnya juga boleh. Nanti masing-masing akan presentasi untuk menceritakan rencana tindak lanjut di satuan PAUD masing-masing. Kemudian kita lanjut yang tadi nih yang barusan terima dari Pak Sunano. Perencanaan bermitra dengan mitra-mitra potensial. Ayo Ayah Bunda udah terbayang belum mau mitra dengan siapa? Sudah ya? Nah, kalau sudah terbayang, sekarang kita tinggal tuliskan dalam bentuk rencana yang lebih realistis dan lebih terjadwal, terukur, dan dan lebih jelas timeline atau jadwalnya. Nah, ini contoh dari tabel untuk rencana tindak lanjut bermitra dengan mitra potensial. Jadi yang pertama itu bikin nama mitra potensialnya siapa, seperti apa bentuk kerjasamanya, tahapan kegiatannya apa. Ini tahapan kegiatan ini kalau dengan mitra itu seperti tadi ya Bunda, kita list siapa sih ini yang kedua. Kemudian kita bikin proposal sederhana, kita ajukan. Mungkin tadi di sekitar kita ada ada Bunda Desa, ada pemerintahan desa, ada dinasnya, atau ada penggiat literasi seperti ada duta baca dan segala macamnya. Dan jangan lupa juga kan Ayah Bunda terhimpun dalam satuan organisasi penggiat PAUD ya, seperti Himpaudi, IGTKI, GOPTKI, mungkin ada yang lain di daerah ya Bunda, itu juga jadi mitra potensial kita. Nah, seperti apa kita bermitra dengan lembaga-lembaga itu, nanti kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, di tabel ini contoh nih ya, kalau kita bermitra dengan organisasi pendidik PAUD, seperti tadi itu ada Himpaudi, ada GOPTKI, ada IGTKI, apalagi ya Bunda mungkin di sana ada juga di tingkat kabupaten. Ini kabupaten apa ini ya? Labuhan Batu ya? Labuhan Batu Selatan. Oh, Labuhan Batu. Oh, udah dibagi dua ya? Berarti baru pecah ini ya? Labuhan Batu Selatan. 10 tahun. Oh, udah 10 tahun. Ya. Nah, kalau Ayah Bunda bermitra dengan organisasi guru atau pendidik PAUD, itu seperti apa kegiatannya, kerjasamanya? Itu untuk peningkatan kapasitas guru dalam hal membuat buku cerita. Kan kita tahu ya, kita bisa lihat di medsos, guru-guru sekarang tuh sangat kreatif kalau menurut saya. Sangat kreatif dan suka berbagi. Jadi ada guru yang memang sudah punya kemampuan karena pengalamannya sudah sekian tahun di PAUD. Dia jadi ngerti, wah kalau bikin buku cerita seperti ini anak-anak yang menarik nih.
walaupun sama tema dasarnya seperti misalnya tentang nabi, tapi masing-masing ayah bunda mungkin punya kekhasan cara memberikan kepada anak, dan mungkin sudah ada yang bisa menuangkan dalam bentuk buku. Jadi di dalam organisasi penggerak PAUD itu nanti ada Himpaudinya atau GOP TKI-nya atau EGTKI-nya bisa mendatangkan guru-guru yang sudah berpengalaman. Jadi sharingnya seperti itu bersama dengan organisasi penggerak PAUD. Kemudian juga ada yang teknik membaca. Saya juga banyak lihat guru-guru sekarang juga pintar ya, ayah bunda, mendongeng atau storytelling. Jadi guru-guru yang memang punya bakat di sana, punya passion di sana bisa diundang dalam bentuk kerjasama seperti itu. Nah, tahapannya apa? Ya, audiensi dengan organisasi guru setempat, bersepakat untuk bermitra, kemudian dibuat jadwalnya dan melaksanakan kegiatannya bekerja sama. Jadi ini bisa rame-rame. Mungkin Himpaudi Kabupaten Labuhan Batu Selatan nanti diundang TK-TK yang ada di PAUD yang ada di kabupaten itu, di kecamatan juga boleh. Dan sekarang kan lebih gampang ya bunda, kalau kita nggak harus hadir secara offline, kita bisa melalui daring. Banyak sekarang kita lihat pelatihan seperti ini dilakukan secara daring. Kemudian juga ada mitra potensial lainnya, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Mungkin dari sekarang ayah bunda sudah bisa lihat di sekitarnya. Mungkin ada yang punya tukang perabot yang bisa bikin rak, mungkin bisa pendekatan, mungkin kalau nggak dikasih gratis, dikasih diskon lah gitu ya, bikin raknya seperti apa. Atau juga dengan yang punya toko buku atau penerbit lebih besarnya juga bisa kerjasama. Itu tadi seperti tadi, tetap kita harus bikin proposal kegiatan sederhana saja. Jadi mungkin beberapa lembar, gambaran lembaga kita, kemudian tujuannya apa yang kita minta, dan kemudian penerima manfaatnya siapa saja. Dan tidak lupa juga dengan organisasi pegiat literasi. Tadi seperti yang dibilang sama Pak Sunano juga, bahwa sekarang sangat banyak organisasi pegiat literasi yang dia sebenarnya fungsinya itu hanya di media sosial kadang-kadang ya. Tapi kalau kita bekerjasama dengan organisasi pegiat literasi ini, saya tuh pernah ada namanya Duta Baca, ada taman bacaan apa gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan support, juga bisa mendapatkan para narasumber yang kompeten di bidangnya dan mau berbagi untuk sekolah kita. Dan itu juga perlu ya bunda? Perlu proposal sederhana, dan juga membangun kerjasama di sini. Kita lembaga kita harus punya data yang lengkap tentang anak kita, jumlahnya berapa, kondisi sekolah kita, kenapa kita butuh kerjasama dengan mereka. Itu kita bisa komunikasikan dengan baik. Dan walau bagaimanapun mungkin ada kendala, tapi tetap cara kita berkomunikasi kalau itu menyentuh, insya Allah para pegiat-pegiat literasi ini biasanya orangnya rendah hati dan senang berbagi. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan ya. Mungkin itu ya bunda, kita sekarang siap-siap untuk masuk ke tema berdiskusi di satuan PAUD masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti berapa waktunya kita kasih Kak Said untuk diskusi? Ya, 10 menit lah. Ya, 10-15 menit boleh ya. Ya. Jadi silakan diskusi. Ini ada, mungkin di sini juga ada komite sekolah ya. Di sini namanya apa? Komite atau orang tua, perwakilan orang tua murid. Juga mungkin ada pengelola sekolah di sini. Silahkan para guru berdiskusi untuk RTL. Ini nanti presentasi RTL di sini juga nanti akan menentukan penilaian dari kakak-kakak panitia untuk memilih sekolah satuan PAUD ayah bunda mendapatkan insentif berupa buku dan rak buku. Ya, bukan begitu ya kan ya Kak Said? Iya, ceritanya begitulah. Iya. Ayo ayah bunda, ada pertanyaan sebelum bikin, nanti kita kasih waktu 10-15 menit untuk diskusi dan siap-siap untuk mempresentasikan rencana di tingkat satuan PAUD masing-masing. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai saja. Kalau yang penting ada dua ya, Ibu Nel, yang harus dibikin oleh RTL oleh ibu kita. Iya. Pertama RTL satuan PAUD-nya, yang kedua RTL mitra potensial. Mitra potensialnya. Jadi ada dua format yang harus didiskusikan. Iya. Kalau ada pertanyaan silakan ayah bunda sebelum memulai. Iya.
Kita kasih waktu 10 menit ya. 10 sampai 15 menit boleh. Boleh. Nanti kalau misalnya sebelum 10 menit sudah ada yang siap presentasi, silakan boleh. Iya. Izin bertanya Ibu, Iya, dari mana ini? Oh, Ibu Evi Azizah ya. berarti nanti kan ini seperti challenge gitu ya Bu, presentasinya. Berarti nanti itu bentuk presentasinya kita menyampaikan seperti ini atau kita dibentuk dalam tulisan kayak PPT gitu Bu? Kalau sekarang Ibu Evi Aziza silahkan bikin, nanti dipresentasikan di sini. Kalau pakai laptop boleh sharing, nanti bisa minta ini ke panitia atau dibacakan juga boleh. Jadi sharing di sini ya Ibu Evi. Oh sharing di sini, iya. Iya, Berarti iya. nggak perlu dibikin PPT gitu ya Bu? Kalau dibikin PPT, Ibu boleh sharing juga pakai PPT boleh. Kayaknya kalau pakai PPT kayaknya butuh waktu lama gitu Bu. Oh, nggak apa-apa Iya. di kertas dulu. Yang penting nanti dipresentasikan di sini. Oh iya Bu, Iya. terima kasih. Ya. Ayo Ibu yang lain ada pertanyaan? Silahkan, kalau yang tidak mungkin sudah pada mengerti nih ya Kak Said ya. Mulai. Ibunya udah Ya, semangat, kayaknya silahkan sudah paham. dimulai. Karena pembicaranya juga sudah detail menyampaikan, jadi sudah mengerti kayaknya mereka. Iya, dari kemarin soalnya udah nggak sabar sebenarnya mau action Iya, ya. Ya. Oke, silakan Ibu Guru dan Bapak Guru. Kita mulai dari sekarang ya. Bisa screen kembali Bapak itu RTL-nya yang tentang tindak lanjut yang Oh, pertama. formatnya. Ya mungkin Bu Nel ditampilkan iya. aja. Yang dengan mitra apa dengan yang satuan PAUD Ayah Bunda Ibu? Satuan PAUD aja dulu biar satu-satu. Ya. Ini mitra, ini satuan PAUD. Nah, Oke. oke, ini contoh saja. Nggak mesti sama. Oke, kita biarkan aja Bu Nel. Ya, kita tunggu 10 menit Kak Said. Ya, oke. Di dalam kegiatan itu atau program kita ubah apa memang seperti itu Bapak Ibu? Ini kan acuan saja Ibu Zakia, boleh dirubah sesuai dengan tahap yang mungkin Ibu punya rencana lain. Intinya adalah di satuan PAUD Ibu akan ada layanan pojok baca. Ini kan contoh. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Usahakan semua bikin ya Ayah Bunda. Ini waktunya masih panjang, jadi kalau bisa nanti semua presentasi. Jadi kita bisa lihat seperti apa keseriusan, minat Ayah Bunda semua untuk mewujudkan adanya literasi pojok baca, layanan pojok baca di sekolah masing-masing. Kalau ini kan tabel satuan PAUD, ini yang mitra ya, ini mitra. Bunda yang satuan PAUD dulu, Bunda. Oh ya, belum ya? Ya belum, Bunda. Ini serius semua nih. Bunda boleh di thread yang bermitra dengan lembaga lain. Oke. Ya. Ayo, kalau ada yang udah selesai, silakan dibikin listnya dulu. Siapa yang mau duluan ya? Ini 5 menit lagi. Kita mulai. Yang sudah jadi, silakan presentasi.
Ini contoh-contoh mitra yang ada di sini ini bisa Ayah Bunda tambahkan dengan yang lain ya. Kalau di tempat masing-masing ada mungkin mitra potensial yang selama ini sudah sering bekerja sama di luar ini. Boleh, ini contoh saja ya. Mbak, ini belum mengikuti. Mbak, dia belum mengikuti. Ini siapa? Kecuali dia. RTL. Hah? Oh, Mbak, Bang Nano udah? Bukan. Bu Nel. Bang Nano udah? Udah. Sekarang udah jam berapa? Oh iya. Nanti istirahat. Ini istirahat. Berapa? Karebe? Apa kali ini juta? Ini macam. Aja. Sekarang Uni, kalau ada Ayah Bunda yang sudah selesai, silahkan dibikin listnya di chat ya, yang mau share duluan. Nih kalau masing-masing bisa presentasi nih, RTL-nya masing-masing, kita cukup punya waktu. Tadi kita mulainya lebih awal soalnya. Hanya dibacakan saja kan Bunda? Iya,
dibacakan tuh istilah kerennya presentasi ya, Ibu. Iya kan? Jadi memaparkan rencana terwujudnya layanan pojok baca di Satuan PAUD Ayah Bunda. Ini ada TK Insan Mulia, ada KB Almardiah, apalagi TK Islamiyah, banyak nih. Semuanya nanti harus presentasi ya. Ada PAUD Alkomar. Ada apa lagi nih? Nanti silakan kalau yang mau duluan, senang sekali kita ya Kak Said ya. Kalau mau duluan, jadi kan nanti juga bisa jadi inspirasi bagi PAUD yang lain di sini. Izin bertanya Bunda. Iya silakan. Maaf Bunda, kamera ini saya lagi bermasalah jadi nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Itu masalah pendanaannya itu gimana ya Bunda ya? Ya dalam bentuk rupiah kah atau hanya sekedar sumber dananya aja yang di... Kalau sudah bisa identifikasi sumber dananya dan rupiahnya, dua-duanya boleh. Tapi kalau perkiraan juga boleh. Kan namanya kita rencana ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah berencana, Allah mewujudkan gitu ya. Karena rencana itu adalah pintu gerbang kita mendapatkan apa yang kita rencanakan itu. Apa-apa ya Bunda, kalau sudah bisa mengidentifikasi jumlahnya boleh, kalau belum nggak apa-apa, ini aja kisarannya, sumbernya kira-kira siapa. Ibu Yunita dari KB An-Nur ya. Iya Bu. Ya. Silakan kalau sudah ada boleh raise hand. Bunda, saya bisa duluan presentasi Bunda. Dari Bu siapa ini? Bu Yunita tadi. Bu Yunita, oh sudah. Nah, sudah Bu. Yulita, iya. Yunita Fitriani. Yunita. Oke. Silakan Bu Yunita. Mengenai rencana tindak lanjut, yang pertama adalah yang di Satuan PAUD. Untuk kegiatan penyusunan kegiatan guru, jadwalnya bisa di awal Desember 2021 ini. Ya. Kemudian tahapan kegiatannya itu yang pertama adalah rapat intaran dulu antara sesama tutor dan yayasan. Kemudian mencari sumber informasi. Rencana anggarannya itu dari dana sekolah kisaran 100.000. Kemudian penyusunan kegiatan dengan orang tua ini juga bisa di awal Desember 2021. Kebetulan besok hari Jumat kami itu mengadakan POMG dengan orang tua murid. Tahap kegiatannya itu rapat POMG itu tadi ya Bunda. Iya. Kemudian rencana anggarannya juga dari dana sekolah kisaran 500.000. Yang selanjutnya identifikasi kebutuhan bisa dilakukan pertengahan Desember 2021. Tahap kegiatannya mengalokasikan pada sumber dana, yaitu karena ini dananya lumayan besar, jadi kami ambil dari dana GUP. Kemudian penerapan di PAUD bisa di awal Januari 2021. Kita bisa buat pojok baca langsung karena kebetulan sekolah kami itu sudah mempunyai beberapa buku. Jadi tinggal kita kondisikan saja bukunya dan tempatnya. Jadi tempatnya juga sudah ada berarti ya? Sudah ada Bu. Oh iya. Selanjutnya perencanaan programnya untuk tahun 2022 dimulai dari Januari 2022 dan seterusnya. Itu tahap kegiatannya kita bisa sosialisasikan kepada orang tua murid, bisa juga pada orang tua murid lah terutama. Kalau untuk sosialisasi saya rasa rencana anggarannya nggak terlalu besar ya Bunda ya. Itu untuk yang Satuan PAUD. Ya. Lanjut untuk mitranya. Yang kemitraannya yang pertama, yang paling dekat itu adalah Bunda PAUD Desa ya Bunda ya.
Iya, iya betul. Bentuknya bisa pengadaan buku dan alat, kemudian tahap kegiatannya audiensi. Kebetulan kemarin kami baru dapat apa ya Bunda ya, permen belum baca pula Bunda, mengenai satuan PAUD yang harus disentuh keberadaannya oleh pihak dari apa namanya perangkat desa. Iya, iya. Jadwalnya bisa kita mulai dari Januari di semester kedua ya Bunda ya. Iya, ini udah mau hampir Masalah liburan. dana, saya rasa bisa dialokasikan. Iya. Kalau dana saya rasa bisa dialokasikan di ADD mungkin ya Bunda ya. Iya. Bisa. Kemudian kebetulan di sini sekolah kami dekat dengan perusahaan Bunda, dan kebanyakan anak karyawan juga sekolah di tempat kami. Ya, itu mitra potensial itu Bu. Mungkin bisa iya. Kemudian bentuk kegiatannya komunikasi lah dengan pemimpin, kemudian pengadaan bahan atau dana juga bisa. Tahap kegiatannya audiensi dan proposal, jadwalnya Januari juga bisa Bunda. Ya. Oke. Saya rasa itu saja Bunda dari saya. Ya, terima kasih Bu Yunita. Mudah-mudahan terwujud ya, dan bisa menambah juga mitra potensialnya yang lain ya. Bisa lirik-lirik nih, tadi udah ada 2 ya, udah ada pemerintahan desa dan ada perusahaan di dekat di sekitar sekolah ya. Malah anak karyawannya sekolah di KB-nya KB An-Nur ini. Di kecamatan apa ini Ibu Yunita? Kecamatan Kota Pinang Bun. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu Yunita Fitriani dari KB An-Nur. Sekarang kita silakan Ibu yang lain. Saya Bunda. Ibu Zakia ya? Oke, silakan Bu Zakia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Saya di sini akan mencoba membuat rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu terutama saya perkenalkan dulu buat teman-teman yang lain yang seperjuangan dengan saya, yang sama-sama berjuang ingin membuat pojok baca, membuat literasi kepada anak peserta didik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bahwa yang pertama yang kita lakukan adalah kegiatan yang pertama di awal pembelajaran ya Bunda, atau di awal tahun pembelajaran, yaitu parenting, yang mana parenting kepada peserta orang tua ini kita mengenalkan dulu gitu ya Bunda, kita mengenalkan dulu pojok baca, mengenalkan, karena terkadang orang tua kalau kita ajak sosialisasi belum tahu mereka itu pojok baca itu apa sih, seperti itu. Nah, jadi kita sosialisasikan dulu, kita parentingkan dulu kepada orang tua, yaitu kegiatan ini kita lakukan di awal tahun ajaran. Kemudian tahap-tahapan yang perlu kita sampaikan di sosialisasi itu bahwa orang tua harus ikut serta di dalamnya, di dalam kegiatan sekolah. Misalnya kalau di sekolah saya itu mengadakan misalnya 1 bulan orang tua ikut di dalam kegiatan belajar gitu. Kegiatan belajar ikut serta mereka, seperti itu Bunda. Jadi bisa orang tua kita ikut sertakan, kemudian kemudian kita akan sampaikan kepada orang tua bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar di sekolah saja. Jadi harus disambut juga di rumah dengan kegiatan yang sama atau dengan tujuan yang sama, seperti itu. Jadi harus kita sekolah dan orang tua harus menjalin keharmonisan kerjasama yang baik gitu. Jadi bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah harus diperhatikan gitu. Kemudian rencana anggarannya mungkin kita sampaikan kepada orang tua, ini sekiranya saja ya Bunda ya,
rencana anggarannya mungkin kita sampaikan kepada orang tua bahwa ini rencananya 2 juta, kemungkinan memakan dana 2 juta. Nah, kemudian kita kembalikan sebelum kita menggunakan dana BOP, kita kembalikan dulu kepada orang tua siapakah yang ingin mendonasikan atau memberikan sarana atau bisa kita sampaikan apa yang bisa mereka bantu gitu Bunda untuk melestarikan pojok baca ini gitu. Jadi sebelum kita sampaikan ini dananya dari dana BOP, tapi kita kembalikan kepada orang tua dengan sosialisasi tersebut, mana tahu orang tua berkenan seperti itu Bunda. Itu kegiatan yang pertama untuk RTL PAUD ya Bunda. Itu timeline-nya kapan itu Bu? Awal di Desember ini apa gimana? Kalau perencanaan saya memang di awal pengajaran semester 2 ini Bunda. Oh, jadi belum dimulai Desember ini? Ya, Desember. Ini kan kita mau semester 1 ya Bunda, bisa kita implementasikan Bunda, bisa kita sampaikan. Mungkin ya, disosialisasikan dulu gitu ya. Iya Bunda. Ya, lanjut Bu Zakia. Kemudian untuk rencana tindak lanjut kemitraan potensial, selain yang disampaikan Bunda tadi menyampaikan Bunda ini sebetulnya dari PAUD kecamatan dan sebagainya. Tapi di sini bukan mengambil contoh ya Bunda, maksudnya saya mengambil satu kerjasama potensial yaitu dengan percetakan atau satu ya Bunda, Dudi ya gitu Bunda. Kemudian kerjasama yang kita buat itu adalah kita bukan meminta gratis, tapi kita meminta itu tadi yang katakan Bunda bahwa bisa diskon gitu ya, membuat poster-poster yang kita butuhkan, yang menarik-menarik gitu, seperti itu. Kalau tahapan kegiatan ini bisa kita audiens dulu mengajukan proposal, kemudian kesepakatan bekerja sama, karena ini kita buat untuk jangka panjang Bunda, karena poster-poster ini selalu kita butuhkan gitu. Bisa kita pakai jangka panjang, bermitranya seperti itu. Ini bisa jadwalnya bisa, kalau saya ini mau merencanakan untuk Desember ini Bunda. Iya, lebih cepat lebih baik. Iya Bunda, biar insya Allah. Semangatnya nggak keburu hilang, nanti udah libur nanti lupa. Jangan sampai. Iya. Insya Allah Bunda, insya Allah. Karena di akhir semester ini Bunda, kita kan setiap pembagian rapor itu kita bersama orang tua ikut gitu Bunda. Apalagi ini temanya kita kan mesti tema tanaman. Jadi puncak tema itu kita orang tua ikut kita sertakan gitu Bunda. Di dalam puncak tema itu. Jadi bisa ini langsung, karena insya Allah tidak ada halangan tanggal 18 kita ini udah diperencanakan pertemuan dengan orang tua untuk akhir semester 1 ini bisa saya sampaikan kepada orang tua. Itu Bunda, insya Allah ini untuk mitra potensial pun bisa insya Allah dengan Dudi, karena kita sudah selalu membuat kerjasama dengan poster-poster ini percetakan, selalu saya kerjasama dengan mereka gitu Bunda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan RTL PAUD dan RTL potensial. Mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon bimbingannya dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zakia Nengsi dari TK Islamia. Ini recommended nih ya, mudah-mudahan nanti TK Ibu dapat insentif nih dari Ormit KBPI ya. Silakan ibu-ibu satuan PAUD yang lain juga presentasikan rencana tindak lanjut di sekolahnya. Ayo ya Bunda. Saya Bu. Oh ya, silakan Ibu Evi Aziza dari TK Insan Mulia ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Darat KN San Mulia, Dusun Podorukun, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan, Pak. Bu. Ya. Di sini saya akan membawakan tentang rencana tindak lanjut. Ya. Untuk 1 tahun, kami akan dengan ketua yayasan, komite, dan guru untuk membahas tentang pelaksanaan pojok baca. Waktunya sesegera mungkin, menyesuaikan dengan kelonggaran waktu dari ketua yayasan, komite, dan guru juga. Ya. Kemudian selanjutnya kegiatan parenting, Bu. Biasanya kami melakukan kegiatan parenting itu 1 bulan sekali. Untuk bulan November bulan semalam itu kami melakukannya saat kegiatan Hari Guru. Dan untuk bulan Desember nanti itu kami rencana pas pembagian rapot itu sekalian kita parenting. Jadi pas parenting nanti itu kita mungkin langsung sekalian sosialisasi tentang rencana pembuatan pojok baca di TK Insan Mulia. Untuk rencana anggaran dari dana kas sekolah. Kemudian yang ketiga itu identifikasi alat bahan. Ya. Ini pengalaman pribadi ya, Bu. Kebetulan saya punya beberapa koleksi buku anak. Ini yang kayak Halo Book. Jadi kalau untuk buku anak itu kalau bisa kita minimal board book, jangan yang paper book, karena anak kan lasak ya, aktif. Jadi kalau yang di rumah itu saya kalau yang paper book yang biasa itu bertahan paling 2 bulan. Kalau yang board book ini lumayan agak lama. Jadi mungkin untuk di TK Insan Mulia mungkin saya akan menggunakan buku itu yang board book biar lebih awet gitu, Bu. Nah, Bu. Ya, Bu. Dia diajak aja tuh, Bu. Diajak ikutan. Ayo, Dek. Udah ya, ada yang di luar ya? Ya, karena dananya lumayan besar, itu sampai berjuta-juta ya kalau buku boardbook yang sepaket. Itu mungkin saya akan mengambil dari dana BOP. Jadi rencana kedepannya setiap BOP itu akan saya alokasikan ke buku untuk pengisian pojok baca. Selanjutnya, perencanaan program literasi untuk tahun 2002 dan seterusnya. Ya, jadi ini sesegera mungkin akan saya rencanakan alokasi. Kebetulan ini kan BOP mau cair ya, insya Allah. Jadi mungkin salah satunya adalah ke buku sama ke rak. Kemudian untuk mitra potensial, mungkin kami akan langsung berkoordinasi dengan pejabat yang paling dekat ya, Bu, yaitu kepala dusun. Biasanya kepala dusun ya, bukan desa, ya. Dusun. Oh iya. Desa, Bu. Oh iya. Jadi di tempat kami itu ada namanya musdus, musyawarah dusun, itu biasanya dilakukan pas spirit ya, Pak, Bu. Itu mereka itu biasanya menjaring apa sih? Aspirasi masyarakat. Nah, ya. Jadi mungkin itu kami mungkin ada perwakilan dari TK, kemudian mungkin mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam rencana musdus itu untuk pengajuan ADD yang setiap tahun itu ada. Iya. Kemudian dunia industri, kebetulan memang ada juga di tempat kami itu dekat ada tukang yang kayak buat lemari gitu, apa namanya? Tukang perabot ya, tukang perabot ya, apa tukang kayu. Ya. Kebetulan beliau juga wali murid ya, mungkin bisa juga minta diskon. Ya, kemudian yang ketiga pegiat literasi. Ya, kebetulan saya tergabung dalam komunitas Book Advisor ya, Bu, dari Mandira dan Semesta. Jadi mungkin teman-teman di sini memang luar biasa sekali menebarkan virus-virus baca. Jadi mungkin selanjutnya mungkin saya akan meminta relawan dari mereka-mereka untuk mengadakan follow-up bagi wali murid ya terkait dengan pentingnya literasi, urgensi menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Ya, udah itu aja, Bu.
Oke. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bu Evi Azizah nih, keren banget nih. Mudah-mudahan ya udah lengkap nih ya, sudah ada dudinya, sudah ada apa pegiat literasinya, dan ibunya juga kayaknya udah punya modal yang banyak nih untuk bikin layanan pojok baca ya. Mudah-mudahan sukses nih, kayaknya akan dilirik oleh kakak-kakak panitia nih. Mudah-mudahan dapat insentif ya. TK Insan Mulia. Terima kasih. Selanjutnya silahkan ayah bunda yang satuan PAUD yang lain, kita tunggu. Ayo ayah bunda. Ini ada Ibu Nur Asia Ritonga, ada Ibu Oktri Handayani, silahkan siapa yang mau duluan. Saya sapa satu-satu ya. Siapa yang sudah selesai? Iya, yang udah selesai, ayo. Mungkin tadi bisa dapat apa? Dapat inspirasi dari 3 ibu yang sudah memaparkan RTL untuk satuan PAUD-nya. Ayo, ada Ibu Maimunah, TK IT Reva, ada Ibu Nur Asiah Ritonga, Ritonga apa Ritonga? Kak Said. Lebih juga ya. Ayo silakan Ibu Maimunah, TK IT Reva. Ya, Ada Bapak Ade Mahyudi Harahap, TK Amaliyah ya. Silakan ayah bunda yang sudah siap. Pak Ade Mahyudi Harahap. Iya Bu. Ya silakan RTL-nya dipaparkan. Belum siap Bu, tadi handphonenya masih ditinggalkan. Oh iya udah ya, kita tunggu. Ayo yang lain. Ini saya sebutkan satu persatu, ini mudah-mudahan masih ada di ruangan virtual ini ya. Ibu Fitriani, TK Insan Mulia, sudah siapkah? Ada Ibu Hajah Suhartiningsih, PAUD Alkomar. Ada Ibu Oktri Handayani. Masih proses kayaknya. Iya nih lagi serius nih siapkannya. Iya, Dia dibikinnya yang lebih keren dari yang 3 tadi kayaknya nih Kak Said ya. Iya. Padahal tadi juga udah bagus-bagus itu. Boleh yang sudah silakan. Ada Ibu Putri Indah Aksari dari KBR Rashid. Ibu Rohaya PAUD Silahul Ilmi. Kita tunggu ya yang sudah. Ibu Susilawati PAUD Al-Komariah. Wah, ada TK Ade Irma Suryani nih. TK Ade Irma Suryani, Ibu Liswinar. Enggak. Cek. Iya, enggak bisa. Ini pakai WA-nya Eman. HP-nya dia bawa. Silakan ya Bunda. Gitu. Ada Bu Sri Sulasikin, boleh kalau sudah siap. Ya. Kita membantu usahakan.
Sudah, Bu? Ya, Ibu dari TK apa, Bu? Saya dari TK Al-Munawwaroh, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Oh iya, silakan Bu. Suaranya, Bu? Sudah kedengaran? Sudah. Untuk RTL kami, Bu. Sudah, Bu? Ya, silakan Bu. Ya, untuk RTL kami, Bu. Biasanya kami musyawarah dulu dengan yayasan, kepala sekolah, beserta gurunya, dan yang kedua parentin. Di sini, Bu, untuk setiap akhir tahunnya, tapi kita mulai dari sekarang karena di ruangan kami ada ruang tersisa yaitu ruang baca, khusus ruangan membaca, dan di sini pun kami pernah dapat bantuan buku. Jadi kami letakkan di sana bagian perpustakaan kecil lah, Bu. Istilahnya kami buat seperti itu. Dan selama ini dana dari BOP yang sudah ada, Bu, biasanya kami belikan ke alat-alat, yaitu kalau selama ini memang kita tidak adakan Bu, pojok baca. Kami biasakan kami beli ke alat-alat untuk sekolah, tapi untuk tahun ini kami bisa alokasikan dananya ke buku. Dan untuk parentin, setiap tahunnya kami mengadakan untuk wali murid kenang-kenangan untuk guru, tapi untuk sekali ini kami adakan ke pojok baca nanti, Bu. Nanti kami belikan ke buku bacaan. Dan untuk kemitraan biasanya kami bekerja sama dengan PT SMA dan PT Milano, itu berjalan dengan baik. Itu bergerak di bidang apa, Bu? Ya? Supportnya di bidang apa itu, Bu, PT-nya? PT-nya? Iya, supportnya di bidang apa? Apa menyediakan buku? Apa dia produsen? Selama ini kami membuat proposal, Bu, untuk membuat bangunan dan untuk bantuan ke meja, kursi. Tapi untuk tahun ini kita meminta untuk membelikan alat-alat buku, Bu. Iya, buku dan raknya dan tempatnya ya, Bu. Buku dan raknya sebagiannya. Tapi biasanya mereka memberikannya alat-alat bangunan gitu kan, Bu. Jadi bisa kita pergunakan untuk alat-alat bangunannya. Dan kami mohon juga kepada mereka, kalau memang mereka bersedia kembali, kami minta untuk memberikan sedikit banyak ada buku-buku yang mereka berikan kepada kami. Nah, biasanya, Bu, alhamdulillah untuk tahun kemarin pun kita mendapatkan dari PT SMA dan PT Milano. Mudah-mudahan tahun ini juga seperti itu. Amin, amin. Bu. Oh iya. Terima kasih ya, Ibu Sri Sulasikin dari TK Munawwaroh ya, Bu. Iya. Ini di desa apa nih, Bu? Di kecamatan apa? Di Desa Perkebunan Teluk Panji, tepatnya di Sidodadi. Oh iya, Sidodadi. Namanya mirip di sini ya, Bu. Mirip sama di Sidodadi. Ya, terima kasih Bu Sri Sulasikin dari TK Al-Munawwaroh. Kita silahkan ibu-ibu yang lain, ayah, bunda. Tadi Pak Ade udah jadi ya, Pak Ade Mahyudi Harahap? Atau Ibu Fitriani sudah jadikah? Yang lain juga ditunggu. Udah disepakati diwakili sama Ibu Evi Aziza, Bunda. Oh, Ibu Evi Aziza tadi ya. Iya, udah diwakili dengan Ibu Evi Aziza. Oh, Bu Fitriani sama ya? Sorry ya, sama tikanya. Iya, betul. Maaf ya. Iya. Ya, silakan yang lain. Iya, Bapak Ade Mahyudi Harahap dari TK Amalia. Ibu Ainul Mardiah nih ada, KB Mardiah. Wah. Ayo silakan Bu Ainul. Ibu Ainul, ada Ibu Arianti, Ibu Friska Busana,
Silahkan, kita ingin mendengarkan RTL-nya dari... Sana sudah Bu, dengan saya. Oh, sama itu ya, oh, sorry ya. Ini soalnya di namanya nggak ada nama TK-nya, jadi nggak tahu nama saja. Iya. Ya, maaf Bu. Iya. Itu kepala sekolahnya Bu. Oh gitu ya. Ibu dari pengelola sekolahnya? Kalau saya guru tutornya. Oh iya. Ya, silakan ada dari Ibu Hajah Suhartiningsi, PAUD Alkomar. Kita masih punya waktu nih ya, sebentar ini kalau sudah habis waktunya. Sayang kan Ayah Bunda, ini ada kesempatan emas untuk mempresentasikan RTL Satuan PAUD-nya. Mudah-mudahan jadi penilaian dan dapat insentif. Lumayan insentifnya ya. Nanti juga ini hanya sebagai insentif awal. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa kerjasama sehingga lanjutannya bisa kerjasama dengan lebih luas lagi. Silahkan Ayah Bunda, ada Ibu Marwina Santi, TK Bina Dharma. Ini ada TK IT Refah, ada beberapa orang kayaknya. Silahkan yang mau presentasinya siapa? Ikut. Iya Bu. Iya silahkan. Ibu Nur Helan Siregar, Bu. Ibu mau presentasi? Iya Bu. Oh iya silahkan. Bisa dibuka videonya. Agak serak ya Bu. Soalnya lagi batuk. Kedengaran kok Bu? Rencana RTL kami yang pertama itu Bu, musyawarah dengan yayasan, dengan para tutor. Dan setelah ada hasilnya baru disampaikan, disosialisasikan pada saat PWMG, Bu. Iya. Dan rencananya dilaksanakan di akhir Desember tahun ini, Bu. Iya. Mitranya Ibu kira-kira sudah terbayang? Sudah bisa diancar-ancar? Rencananya dari desa, Bu. Oh iya. Kantor desa, kerjasama dengan kantor desa. Tapi terus ya silakan. Setelah itu baru diupayakan untuk mengadakan poster-poster kampanye membaca di setiap kelas Bu, di teras ataupun ruang bermain yang lain di PAUD. Terus yang ketiga, membuat kegiatan akademik untuk mendukung budaya literasi ini, Bu. Iya. Misalnya dengan keperpustakaan daerah di saat tema puncak boleh dipakai kunjungan, misalnya tema profesi, kita ambil dia kunjungan ke perpustakaan daerah, Bu. Ya, lanjut, Bu. Terus yang keempat, membentuk tim literasi di sekolah, Bu, biar lebih terarah gitu, Bu. Nah, itu aja, Bu, dari kami, rencana RTL dari TKIT Refah. TKIT Refah. Ini berarti sudah ada rencana tempat lokasi layanan pojok bacanya ya, Bu Nur? Udah ada, Bu. Oh iya. Berarti sekolahnya sudah tersedia fasilitasnya. Selama ini memang belum ada ya, Bu? Selama ini memang belum ada, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Nur Helan Siregar dari TKIT Refah. Silakan Ayah Bunda yang lain. Masih ada waktu nih Ayah Bunda. Mungkin bisa 2 apa 3 lagi ya Kak Said? Kak Said suaranya masih ditutup. Ya boleh 2 lah. 2 ya, iya. Tadi kita mulainya lebih awal ya. Iya. Silakan nih masih dikasih kesempatan oleh Pak Moderator kita 2 lagi. Ayo Ayah Bunda. Ini kalau nggak salah saya ini nanti bisa yang dapat insentif itu bisa 10 TK Satuan PAUD loh Ayah Bunda. Silakan ayo.
Masih adakah? Boleh ya saya sebutkan lagi nih, ada Bapak. Iya. Si Bapak kok yang disebut. Oh, Ibu Hajah Suhartiningsih, PAUD Alkomar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu dibuka videonya Bu? Pengen kenalan Ibu. Fotonya Bu. Apa Bu sinyalnya agak apa di sini Pak ya? Oh iya udah nggak apa-apa. Iya. Silakan. Selamat siang ya Bu. Siang. Iya. Mohon maaf mana tahu nanti ada istilahnya usulan dari kami ataupun program dari PAUD kami, mungkin masih ada kendala-kendala dalam apa ya Bu, rencana kami ini nanti, karena kami masih mau melaksanakan untuk program mengenai pojok buku ini Bu. Kami di PAUD Alkomaria, tepatnya di Labuan Batu Selatan, di lokasi transmigrasi Bu kami, PAUD-nya di Teluk Panji 1. Program pengelolaan pojok buku yang pertama adalah mempersiapkan tempat yakni tempat kami sudah ada. Kemudian mengenai tempat yang lainnya yakni rak buku, ini udah ada persiapannya. Untuk selanjutnya ini mengenai anggaran dana. Yang pertama ini kami selama ini karena telah melaksanakan apa ya Bu, udah hampir berjalan 25 tahun PAUD kami ini. Oh, udah 25 tahun Bu. Macam mana Bu? Udah 25 tahun PAUD-nya? Iya, mulai 94 Bu kami berdiri. Oh, sudah lama sekali. Izinnya mulai 2010 Bu. Iya, mulai izin 2010. Selama kami datang dari transmigrasi, kami kan pindah dari Jawa Bu. Iya. 93 kemudian 94 mendirikan PAUD ataupun TK di apa ini Bu, di lokasi trans. Selanjutnya ya Bu Pak. Iya. Mengenai anggaran dana, selama ini dana untuk menggaji guru, untuk administrasi dari dana wali murid. Kemudian untuk anggaran pojok buku ini nanti, rencana sisa dari dana wali murid ini nanti, kemudian ada kekurangannya bisa kami ambilkan dari BOP. Mungkin perencanaan kami demikian dulu ya Bu. Mohon kiranya maaf karena apa di sini agak tersendat-sendat apanya. Iya. Iya nggak apa-apa. Tapi jelas kok Bu. Maaf. Tapi suaranya jelas Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Suhartiningsih dari TK tadi Kepental ya. Dari PAUD Alkomar ya, sudah lama juga nih. Memang sudah harus pantas punya layanan pojok baca nih ya Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan Ibu dapat mitra potensial juga di sekitar Ibu yang mungkin karena sudah lama, sudah banyak mitra-mitranya ya. Mungkin sudah bisa disampaikan, bisa dijelaskan tentang program layanan pojok baca ini, dan sehingga orang-orang yang mitra-mitra Ibu tertarik dan membantu untuk pengadaan buku, mungkin rak buku atau poster sebagai hiasan-hiasan yang bisa menarik anak-anak kita untuk suka membaca. Mungkin bisa satu lagi ya Bunda. Terima kasih Bu ya. Saya Bu. Iya, Ibu Trihandayani. Iya Bu. Ya, silakan. Kami dari dari TK CEC Bu. TK CEC itu apa itu kepanjangannya? Karakter and Education Center. Oh, Karakter Education Center, keren ya. Silakan. RTL dari Satuan PAUD
Yang pertama, penyusunan kegiatan program untuk mendukung atau menumbuhkan rasa cinta pada buku. Yang pertama, kami akan melakukan rapat dengan yayasan atau Kepsek tentang pojok baca, Bu. Yang kedua, menyusun kegiatan bersama orang tua. Orang tua membuat membaca cerita bergantian di sekolah. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan. Kami di sini berdiskusi tentang alat bahan yang akan digunakan oleh tim kami. Dan yang keempat, penerapan implementasi program literasi, yaitu kami bekerja sama dengan aparat desa dan melakukan pojok baca di balai desa. Dan kita pernah melakukan baca cerita di balai desa bersama orang tua, Bu. Yang kelima, perencanaan program literasi. Ya, semoga berjalan di tahun juga kapan kagak kosong buat aja. Ya, lanjut Bu Tri. Udah, Bu. Oh, udah. Iya, Bu. Ya, jadi ada suara lain ya. Ya. Ini TK CEC ini apa tadi, Central Education, Karakter Education Center. Iya, namanya keren banget. Ini di kecamatan apa nih Bu Autri? Di Kecamatan Kampung Rakyat, Bu. Kampung Rakyat. Oh iya. Mudah-mudahan ya Bu, layanan pojok baca di TK Ibu terwujud dan Ibu mendapat insentif buku atau rak buku. Saya doakan ya, mudah-mudahan didengar ya. Mungkin masih ada, silahkan ibu-ibu, ayah bunda yang lain. Ini udah di penghujung waktu kita. Kalau masih ada, masih kita silahkan untuk memaparkan RTL-nya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma. Silakan. Jadi Ibu sebenarnya kalau kita bikin RTL ini ya, kita kan sudah punya rencana tuh, baru kebayang-bayang di pikiran saja. Ketika kita sudah tuliskan itu biasanya dia akan terwujudnya lebih cepat. Jadi saya juga sering tuh misalnya mau punya rencana apa, ditulis dulu, terus nanti Allah memberikan jalan, ada ikhtiar ke sana, ada jalannya. Jadi Ibu silahkan, kan ini banyak yang mendengarkan di sini ya. Yang mendengarkan mendoakan mudah-mudahan rencana baik untuk membuat layanan pojok baca dalam rangka menguatkan literasi pada anak muda, anak usia dini, generasi penerus kita. Karena seperti kita ketahui kondisi perkembangan zaman seperti sekarang ini, kita harus untuk bisa bertahan hidup lebih baik, kita harus mempunyai literasi tangguh, terutama literasinya harus baik, gitu kan. Jadi silahkan, masih ada? Ada Ibu Ainul Mardiah nih, TK KB Mardiah. Ibu Opo AS nih siapa ya? Kak Said siapa yang Opo A5S? Bu izin Bu, boleh menambah sedikit yang tadi Bu? Oh boleh, silakan Mbak Utri. Dari yang pertama tadi ya Bu, yang tentang pojok bacanya di Satuan PAUD, selain rapat dengan yayasan, kami juga melakukan musyawarah atau parenting dengan orang tua. Dan di tempat kami juga Bu, sebenarnya sudah ada pojok baca, tapi masih kecil-kecilan dan hanya beberapa buku saja Bu. Dan kami mungkin akan membuat poster atau gambar-gambar yang menarik untuk membuat minat anak terhadap pojok baca yang baru. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Utri. Mudah-mudahan terlaksana ya. Layanan pojok bacanya tidak hanya kecil lagi ya, sudah besar dan menarik bagi anak-anak. Yang penting ibu gurunya atau orang tuanya juga bisa membacakan cerita, bisa merangsang anaknya untuk bisa berkunjung ke pojok baca, sehingga mereka juga bisa menulis. Nah silakan nih, ada yang raise hand, Kak Said, Ibu Zuraida Harahap. Bu Zuraida Harahap. Ya, TK Rahayu. Silakan Bu Zuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bu, kalau dari tadi video saya tidak selalu aktif dikarenakan ada tadi kegiatan sedikit juga ya Bu. Oh ya. Jadi maaf. Tapi di sini untuk RTL kami sudah ada di angan-angan ya. Masih di angan-angan sih kan untuk sekarang ini. Tapi untuk kedepannya insya Allah nanti kami akan rapat dulu dengan yayasan beserta dengan para dewan guru. Kemudian setelah itu kita akan rapatkan juga dengan orang yang paling terdekat di sekolah kita, tentunya yaitu wali-wali murid sekolah. Mungkin nanti kita akan buat kegiatan parenting. Berhubung ini juga sudah mendekati dengan akhir semester ganjil, maka nanti di situ juga akan kita selipkan untuk membicarakan tentang pengadaan pojok baca ini. Bisa juga nanti kita cari donatur di antara wali murid itu yang bersedia memberikan sumbangan berbagai macam buku seperti itu. Apakah mereka masing-masing menyumbangkan satu atau berapa semampunya gitu. Nanti akan kita adakan pendekatan untuk itu. Demikian Bu. Setelah itu nanti mungkin kalau ada peluang nanti kita akan coba nanti ke Dinas Perpustakaan Daerah seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zuraida Harahap dari TK Rahayu. Ibu ini di kecamatan apa Bu? Beda sama yang lain. Kampung Rakyat Bu. Oh sama Kampung Rakyat. Benar. Iya. Terima kasih Bu Zuraida. Mudah-mudahan terwujud layanan pojok baca di Kesatuan PAUD Ibu. Karena ruangan sebenarnya sudah ada Ibu. Ruangan untuk ada ya, masih ada. Selama ini kami buatnya hanya beberapa buku, nanti kami susun di atas meja seperti itu aja Bu. Iya. Kan tadi sudah dapat ini ya materi bagaimana membuat, mendesain ya. Mudah-mudahan Ibu terinspirasi dan jadi jadi layanan pojok bacanya jadi menarik untuk dikunjungi sama anak-anak ya. Terima kasih Bu. Oke, Bu Nel. Berarti udah kayaknya sudah waktunya sudah ya. Mewakili. Waktunya sudah ya Kak Said? Apa masih dikasih kesempatan? Ya, ini ada satu lagi nih Bu. Ya, ada satu lagi Bu Sitini. Ya. Terakhir. Ya, silakan Bu Sitini. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi menutup video karena kurang sehat. Masuk angin. Jadi ini Bu, kami untuk RTL kami dari awal kami tentunya setiap tahun kami mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan kebetulan kami sudah ada bantuan dari Pemda maupun dari perpustakaan, buku-buku sudah ada. Namun untuk memahami kepada orang tua setiap awal tahun kami mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pojok baca tadi, dan kemudian untuk kemitraan kami juga selain dari Dinas Pendidikan dari provinsi ataupun perpustakaan, kami menawarkan kepada masyarakat atau orang tua setiap akhir tahun mau lepas dari taman kanak-kanak kami, saya persilakan untuk memberikan sumbangan buku untuk memperbanyak perbendaharaan buku-buku. Dan pendanaannya kami selain kami dapat dari BOP, juga kami kepada Kementerian Desa yang juga bermitra dengan kami siap membantu untuk menabung perbendaharaan atau sarpras yang ada di TK kami. Dan untuk selanjutnya nanti Ibu dari TK kami memang masih kurang. Mungkin untuk menjadi pojok baca yang menarik bagi anak-anak, perlu poster-poster seperti itu, makanya kami perlu mengadakan kemitraan dengan pihak yang lain. Sekiranya pojok baca yang ada di TK kami nanti tahun kemudian bisa menjadi lebih bagus dan minat baca bukan dari anak-anak saja, tapi dari orang tua pun yang hadir menunggu anak-anaknya berminat membaca, mendampingi anaknya yang ada di kampung. Baca sementara kami sampaikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Sutini dari TK apa, Bu? TK Muktitama, Bunda. Muktitama, oke. Ya, ya. Terima Ya, kasih maaf, Bu Sutini, semoga cepat sembuh ya. Ini semangatnya sehingga tetap hadir ya Bu, semoga Ibu cepat sembuh. Ya, mungkin sudah ya Kak Said, saya kembalikan kepada Bapak moderator, Bapak Said Amin. Oke, baik Ibu Guru dan Bapak Guru sekalian, Ayah Bunda, karena memang kita punya jadwal dan masing-masing sesi ada waktunya, jadi karena juga sudah sampai pada akhir pada sesi ini, bagi Bapak dan Ibu guru yang belum mempresentasikan RTL-nya itu tetap dikirim ke grup WA ya, ke grup WA PAUD BIMTEK Literasi Kabupaten Labusel, Labuan Batu Selatan ini. Jadi tetap dikirim ke panitia penyelenggara kegiatan ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa tadi sudah kita terima banyak materi sejak kemarin kita sudah terima materi tentang bagaimana membangun sebuah literasi untuk satuan pendidikan PAUD ini. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah kita terima dan disampaikan oleh para narasumber ini menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan literasi di satuan PAUD kita masing-masing. Terima kasih banyak Bu Nel yang sudah menyampaikan materi yang sangat penting ini, karena kenapa penting? Karena RTL adalah sebuah tindak rencana yang harus kita realisasikan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bikin RTL tetapi kita tidak berupaya untuk melaksanakannya. Tetapi triknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nel bahwa yang penting kita catat dan kita sempurnakan RTL itu. Dengan kita catat itu akan mempercepat proses realisasi dari sebuah tindak lanjut yang sudah kita rencanakan. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nel pada materi ini menjadi bekal bagi kita dan juga menjadi amal jariah bagi Bu Nel sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk kegiatan kita selanjutnya, kita setelah ini istirahat sampai 1 jam ya. Ya, terima kasih Kak Said, saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih Bu Nel. Ya, saya doakan mudah-mudahan semua satuan PAUD yang ikut BIMTEK hari ini layanan pojok bacanya terwujud. Yang penting berkelanjutan, bermitra dan bersama orang tua dan masyarakat ya. Ini demi generasi muda penerus kita. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.